Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi bersama dengan saya, Ibu Devina Rahmayanti. Mari kita simak baik-baik materi kegiatan ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, terdapat 3 konsep utama kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi. Yang kedua, distribusi. Yang ketiga, konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini digunakan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat. Pertama dari kegiatan ekonomi adalah produksi. Apa itu produksi? Ya, mari kita bahas bersama-sama. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Produksi bisa dikatakan mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi dan menjadi barang jadi. Produksi ditujukan untuk menambah atau menciptakan nilai guna suatu barang atau jasa. Nah, menambah nilai guna atau barang dapat dilakukan dengan beberapa cara. Mengubah suatu bentuk barang, kemudian memindahkan suatu barang, mengatur waktu, dan juga menciptakan suatu jasa. Pelaku dari kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Produsen inilah orang yang akan memikirkan barang apa yang akan mereka produksi, bagaimana memilih faktor-faktor produksi, dan juga untuk siapa barang tersebut dihasilkan atau diproduksi. Produsen juga harus memikirkan target pasarnya. Faktor produksi terbagi menjadi faktor asli dan faktor turunan. Faktor aslinya meliputi sumber daya alam atau faktor produksi alam dan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Faktor turunannya meliputi modal dan kewirausahaan. Faktor-faktor produksi tersebut digunakan produsen dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu kegiatan distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Berarti distribusi inilah jembatan antara produsen dan juga konsumen. Tugas utama dari kegiatan distribusi adalah membeli barang-barang dari pihak produsen, kemudian dijual untuk pihak konsumen. Selanjutnya adalah tujuan distribusi. Tujuan distribusi meliputi pertama, untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kedua, supaya barang yang diproduksi lebih berguna. Ketiga, kebutuhan barang dan jasa konsumen dapat terpenuhi. Artinya, tujuan distribusi ini adalah adanya pergerakan yang dilakukan dari pihak produsen agar bisa sampai dengan baik secara maksimal kepada konsumen. Secara umum, kegiatan distribusi ini meliputi pembelian, pengelompokan, pembungkusan, penggudangan, dan juga pengangkutan. Beberapa cara dapat dilakukan untuk menyalurkan sebuah barang ataupun jasa kepada konsumen. Di antaranya, distribusi langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Distribusi langsung ini kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen tanpa adanya seorang perantara. Beda dengan semi langsung. Semi langsung ini ada perantara, akan tetapi perantara ini masih menjadi bagian dari produsen. Untuk distribusi tidak langsung, penyaluran barang ini dilakukan melalui perantara atau distributor supaya barang bisa sampai ke konsumen. Kegiatan ekonomi yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai guna suatu barang ataupun jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Dapat juga dikatakan sebagai kegiatan membeli,
dan menghabiskan barang ataupun jasa. Pelaku dari kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Konsumen adalah orang atau masyarakat yang membeli produk, barang, dan jasa kepada produsen, baik secara langsung maupun melalui perantara. Setiap manusia tentu mengharapkan kehidupan layak yang sangat ditentukan oleh pemenuhan ketersediaan barang dan jasa dari segi kualitas dan juga kuantitas yang memadai. Pelaku konsumsi dibedakan menjadi 3, konsumsi rumah tangga keluarga, perusahaan, dan negara. Ketiganya berbeda dalam hal ruang lingkup pemenuhan kebutuhan.